Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Taib ayuhat tullab jami'an, kaifa halukum? La'allakum bi khairikum aynama kuntum. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ya, semoga sehat-sehat semuanya dimanapun antum berada. Baik, hadzal yaum nahnu 'indana ad-dirasah fi maddati sirah an-nabawiyah. Ya, hari ini kita akan belajar seperti biasanya ya pada pelajaran sirah nabawiyah. Ya, sirah nabawiyah. ففي هذا اليوم نحن سنستمر موضوعنا الذي ما أخذنا في اللقاء الماضي. Ya, hari ini kita akan melanjutkan tema kita yang sebelumnya, yaitu yang telah kita pelajari di minggu yang lalu, yaitu al-ba'tsah atau ar-risalah. Ya, qabla an nabda' dirasatana arju minkum an taftahu kutubakum jami'an wa amamakum al-kutubu jami'an. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita, maka Ustaz harap kepada kalian semua supaya membuka buku Sirah Nabawiyah di hadapan antum masing-masing. Ya, buka pada halaman 12. Halaman 12. Halaman 12. Alas, fatahtum jami'an. Dah buka semuanya? Baik. Unduru ila kitabikum. Ya. Nahnu indana al-mawdu' ar-risalah wal ba'tsah. Ya, tentang pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minggu yang lalu telah kita pelajari bahwasannya bagaimana ketika awal mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul. Ya, ketika itu terjadi di hari Senin dari bulan Ramadan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Gua Hira. Ya, Gua Hira, lalu malaikat Jibril dan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan menyampaikan wahyunya yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di hari tersebut turunnya Al-Qur'an surat Al-A'la, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, malaikat Jibril mengajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa. Maka berulang kali malaikat Jibril mengajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya untuk membaca surat Iqra. Ya, kemudian sepulang dari Gua Hira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketakutan dan menjumpai istrinya Khadijah. Ya, untuk disuruh selimuti dirinya karena beliau saking takutnya terjadi sesuatu pada dirinya karena ini belum pernah terjadi dalam hidupnya. Maka wajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut ketika itu. Kemudian turun wahyu selanjutnya. Ya. Kemudian disitulah awal mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul. Kemudian masuknya Islam yang pertama dari kalangan wanita ialah Khadijah, istrinya. Ya. Dari kalangan laki-laki ada siapa? Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib, ya.
dan kemudian diikuti dengan Zaid bin Harithah, kemudian Ahlul Baiti Abu Bakrin, ya, keluarga-keluarga dari Abu Bakar, Sa'id bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, wa Talhah bin Ubaidillah, wa Zubair bin Awam, wa Khalid bin Sa'id bin As. Itu orang-orang pertama yang masuk memeluk agama Islam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak umatnya untuk memeluk agama Islam, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang akan kita pelajari yaitu poin yang berikutnya ialah marahil dakwah, ya, perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah menjadi seorang rasul. Ba'da sa'aqra' lakum ba'da an nazala alaihi sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, ya, turun wahyu berikutnya ialah surat Al-Mudaththir. Akhadha sallallahu alaihi wasallam yad'u sirran fabada'a yad'u min yathaqa bihim wastamara ala dhalik thalatha sanawat, ya. Turun wahyu berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk berdakwah, ya, secara tersembunyi, ya, secara tersembunyi. Pertama, beliau mendakwahi orang-orang yang dianggap bisa menyembunyikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendekati orang ini bisa untuk menjaga rahasia, ya, maka secara pribadi beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi orang tersebut, ya, sebelum secara keseluruhan, ya, didekati satu persatu, ya. Kemudian dakwah selama sirron, ya, selama tersembunyi, belum terang-terangan, berjalan selama 3 tahun, 3 tahun, salasa sanawat, ya. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tersembunyi berjalan selama 3 tahun. Ini perlu dicatat, ya. Kemudian halaman berikutnya, halaman 13. Summa umira sallallahu alaihi wasallam bil jahri bid da'wah idza zala alaihi qauluhu ta'ala. Kemudian datang wahyu berikutnya ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk berdakwah secara terang-terangan, ya, bil jahri, secara terang-terangan, wa andar ashirataka wa aqrabain, ya, ini surat wa andar ashirataka al aqrabin, ya, surat Asy-Syura ayat 214, ya. Kemudian apa dikatakan dalam surat ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk mengumpulkan kerabat yang dekat di rumahnya untuk menyampaikan dakwah, ya, secara terang-terangan. Ini sudah mulai membuat halaqah-halaqah, ya. Yang pertama masih sendiri-sendiri, maka ini sudah bisa membuat secara terang-terangan, sudah bisa berkumpul untuk menyampaikan dakwah Islam, dakwah tauhid, ya. Kemudian setelah itu, fasa'ada an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala jabal Safa fasaha, ya. Di suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke bukit Safa, ya, ke bukit Safa. Nama bukit tersebut ialah Safa. Lalu di atas bukit itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan fajtama ilaihi Quraisy, ya, orang-orang Quraisy, mengumpulkan orang-orang Quraisy. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Quraisy? Ya Bani Fulan, ya Bani Abdul Manaf, ya, Bani Fulan, Bani Abdul Manaf, ya Bani Abdul Muttalib,
Ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang Quraisy tersebut? Araitukum law akhbartukum an nakhilan takhruju bisafahi hadzal jabal. Ya, apakah kalian percaya, wahai orang-orang Quraisy sekalian, jika ada musuh bersembunyi di balik bukit tersebut lalu menyerang kalian? Apakah kalian percaya? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dijawab oleh akuntum musaddaqa? Qalu, apa yang dijawab oleh orang Quraisy? Ma jarabna 'alaika kadiban. Ya, tentu kami percaya karena engkau tidak mungkin berbohong. Qala fa inni nadhiru lakum baina yaday 'adzabin syadid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka ya tentang peringatan, mengajak untuk memeluk agama Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian ketika menyampaikan hal tersebut, faqama ilaihi ammuhu Abu Lahab faqala laha tabban lak. Al-hada jama'atna fanazala qauluhu ta'ala. Ya, kemudian ketika menyampaikan yang berurusan dengan tauhid, ya, lalu berdiri pamannya Nabi siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ini pamannya Nabi, ya, yang dikenal tidak mau memeluk agama Islam. Apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami? Kata Abu Lahab. Kemudian turun surat Al-Lahab tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, silahkan dibaca makna dari tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, ini celaka bagi Abu Lahab. Ya. Maka ketika menyampaikan dakwah tauhid, orang-orang Quraisy tersebut banyak yang tidak percaya, ya, tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hatta huna fahimtum jami'an? La'allakum tafhamu jami'an. Ya. Adapun ma'ani al-kalimat yang terdapat dalam kurung tabel ini, di bawah ini Ustaz akan adapun makna sadid, al-khala, falaq as-sabah, tabata, al-jahdu, zammiluni, al-mawali, dan berikutnya Ustaz akan share sekalian dengan share materi di hari Senin nanti, di hari jam pelajaran sirah. Maka di bawahnya saya akan mengartikan tentang ma'ani kalimat-kalimat tersebut yang Ustaz akan tulis lalu mengirim kepada kalian semua, supaya dengan secara tertulis maka mudah antum ketika untuk memurojaah, ya, bisa membaca-bacanya, kemudian antum pindah ke buku catatan antum masing-masing, ya, makna kalimat ini, ya, makna kalimat yang ada di dalam tabel di bawah buku antum masing-masing di halaman 13. Baik, hatta huna lianna waqtana qad intahayna, ya, waktu kita sudah habis, maka kita cukupkan pembelajaran sirah pada hari ini. Walaupun ada yang kurang jelas, kurang paham, maka silahkan menjapri Ustadz melalui Telegram. Silahkan bertanya langsung kepada Ustadz, ya, jika ada pertanyaan. InsyaAllah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk murojaah apa-apa yang telah kita pelajari, ya, membaca-baca kembali supaya mudah antum ketika ujian datang, ya.
طيب أقول قولي هذا يا أشكر لكم شكرا كثيرا على اهتمامكم واستماعكم ونختتم دراستنا بالدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته